kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu tema yang ditetapkan oleh PGI yang juga didasarkan pada Yohanes pasal 20. Pokok pesan Paskah PGI adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Ya, itu jelas ya, damai sejahtera Allah. Jadi tema itu damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Nah, kalau kita membaca ulang tadi, bahan bacaan dari 3 perikop itu, terdapat 3 kali kata yang atau kalimat yang diulang oleh Tuhan Yesus. Ya, sama ini, damai sejahtera Allah di tengah keluarga. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-19, di 3 hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu pertama. Yang kedua terdapat dalam ayat yang ke-21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang kedua kalinya Yesus berkata soal damai sejahtera. Dan yang ketiga dalam ayat yang ke-26. Ini dikhususkan kepada Thomas. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi 3 kali Yesus mengucapkan kalimat yang hampir sama. Intinya, ia mengatakan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus mengucapkan damai sejahtera harus 3 kali? Dan dalam Alkitab itu 3 kali itu banyak kali diungkapkan ya, termasuk Yesus 3 kali mengucapkan kata damai sejahtera. Kata damai sejahtera untuk para murid sangat penting, karena mereka saat itu sedang dalam rasa takut kepada pemuka Yahudi, dan rasa takut itu dibuktikan dengan tinggal di sebuah rumah atau di ruangan yang kunci pintu-pintu terkunci. Mereka diliputi rasa takut dan takut terhadap ancaman para pemuka-pemuka Yahudi yang telah menyalibkan bunuh mereka. Ya, mungkin ada yang dalam hati mengatakan, wah, Yesus saja bisa dibunuh, disalib, apalagi kita yang cuma murid. Bisa saja ada yang berkata begitu, maka ya terbukti ada ketakutan dari mereka. Mereka pergi ke sebuah rumah mengunci. Mungkin putus asa, apa kita dia buat sekarang? Tidak ada lagi, tidak bilang orang Makassar, tidak ada yang dipatuangi. Ya, yang selama ini Yesus menjadi andalan mereka. Itulah sebabnya mereka masuk ke sebuah ruangan dan kuncinya pintunya dikunci. Jadi bisa dikatakan mereka ini bersembunyi di balik pintu. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang telah bangkit datang dan berdiri di tengah-tengah para murid yang mengunci pintu rumah tempat mereka tinggal, tempat mereka berkumpul. Awalnya berkumpul 10 orang karena Thomas belum ada. Kemudian yang berikut sudah ada Thomas, jadi sudah 11 murid. Karena Yudas sudah tidak ada bersama mereka. Nah, kepada mereka, para murid ini, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera
bagi kamu. Kehadiran Kristus yang menyampaikan damai sejahtera di tengah para murid yang ketakutan dan menutup pintu rumahnya, menegaskan hal dan penting dan yang paling berharga, yaitu bahwa kematian tidak lagi menakutkan, sudah mendatangkan damai sejahtera, membawa damai sejahtera, atau membawa kabar sukacita, kabar gembira bagi para murid, meskipun mereka sedang diperhadapkan pada rasa takut terhadap pemuka-pemuka Yahudi, termasuk takut kepada pemerintah yang dipakai oleh pemuka agama untuk menyalibkan Yesus. Nah, berita Paskah telah membawa kabar damai sejahtera Tuhan untuk semua keluarga Kristen, yang dimulai dari keluarga murid-murid. Saat Tuhan Yesus bangkit, para murid dan keluarganya mengalami ancaman. Jadi mereka perlu dihiburkan, dikuatkan. Mereka dianggap orang yang sesat. Para pemuka Yahudi membenci mereka karena telah menjadi pengikut Kristus. Bahkan sudah lebih banyak pengikut Yesus daripada yang bertahan mengikuti para pemuka agama Yahudi. Begitu kebangkitan rohani yang luar biasa, banyak orang yang mengikut Yesus. Bisa kita bayangkan ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Laki-laki saja yang didaftar, ya, belum masuk perempuan dan anak-anak. Jadi kalau kita kali 3 saja, berarti 15.000 orang yang memberi makan. Itu pertanda bahwa Yesus begitu banyak pengikutnya, yang mengakibatkan terjadinya semacam kecemburuan jabatan dari para pemuka-pemuka agama. Maka dibuatlah berbagai macam alasan supaya Yesus disalibkan. Dan pemuka agama memakai tangan pemerintah Romawi. Meskipun ada juga pemerintah itu yang harus melaksanakan tanggung jawab itu, meskipun mungkin dalam hati nuraninya tidak mau menyalibkan Yesus. Siapa yang memerintah waktu pemerintahan Pontius Pilatus, ya? Yang kalau ketidak-tidaknya dibuang itu kertas yang ditandatangan itu. Nah, ini urusan kalian. Tapi sebagai pemerintah, ya, ini harus melaksanakan tugas eksekusi kepada Tuhan Yesus. Dan semua itu yang membuat para murid menjadi rasa takut. Hanya mereka di sini kelihatan solidaritas, dan saya kira terjadi mana-mana kalau ada rasa takut. Solidaritas kita sama dulu waktu kita masih berjuang melawan penjajah, kebersamaan kita dengan semua anak bangsa. Tidak kita memandang itu dari mana, suku apa, agama apa, dan sebagainya. Kita bersama-sama berpadu. Tapi ketika kita masuk di alam kemerdekaan, sudah mulai terjadi pertentangan di antara kita. Dalam suasana takut, Tuhan Yesus hadir dan mengaruniakan damai sejahtera-Nya. Tadi kita baca Yesus mengembusi, ya, memberi semangat Roh Kudus. Jadi sebelum keturunan Roh Kudus, mereka sudah mendapat hembusan roh dari Yesus. Dan oleh damai sejahtera Kristus, hidup mereka mengalami transformasi dari rasa takut menjadi damai. Takut menjadi berani memberitakan ini. Itu namanya transformasi, pemindahan suasana. Mereka merasakan kuasa kebangkitan Tuhan yang ajaib. Mereka tidak lagi takut, dan kehadiran Kristus
tengah-tengah mereka, memampukan mereka bukan saja untuk menghadapi ancaman. Mereka bahkan bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah berbagai ancaman. Dan kalau kita melihat perjalanan para rasul, termasuk Rasul Paulus yang banyak ditulis dalam Perjanjian Baru, bagaimana dia dipenjara dan seterusnya. Dalam kisah para rasul diceritakan kehadiran dan kuasa Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu memungkinkan mereka bersekutu, melaksanakan pelayanan dan bersaksi, dan hal itu dimulai dari keluarga. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah atas praktek hidup itulah sehingga mereka disukai oleh banyak orang. Jadi sebenarnya pemberitaan Injil mula-mula itu tidak hanya lewat verbalisme kata-kata, tapi lewat praktek-praktek hidup yang mereka perlihatkan kepada banyak orang, sehingga semakin hari semakin banyak juga orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan karena persekutuan, kebersamaan, dan pelayanan kasih, serta bagaimana bersaksi, itu mereka berlakukan dalam hidup mereka sehari-hari, menyebabkan terjadinya transformasi di tengah-tengah masyarakat. Dari sedikit yang percaya menjadi banyak yang percaya. Dari sedikit yang tahu tentang Injil, banyak yang tahu dan menerima Injil Tuhan. Itu dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Jadi tidak ada damai menjadi damai, itu transformasi. Dari menolak atau tidak tahu menjadi menerima Yesus Kristus. Itu transformasi yang terjadi saat itu. Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan perayaan Paskah yang kita laksanakan di tahun 2025 ini, PGI mengeluarkan tema atau pesan Paskah. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, mengapa keluarga yang menjadi penekanan dari tema Paskah tahun 2025 ini? Karena keluarga saat ini sedang diperhadapkan pada multi perbudakan dan ancaman. Sehingga PGI merumuskan pesan Paskah dengan judul Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Ketika Yesus datang di keluarga murid-murid membawa damai sejahtera, maka harusnya dalam konteks kekinian kita juga Kristus akan datang ke tengah keluarga kita dengan mengatakan damai sejahtera. Dan tadi kita membaca ada 3 kali kata damai sejahtera diulang. Dan di sidang raya PGI bulan November 2024 yang dilaksanakan di Tanah Toraja menyebutkan terjadinya berbagai krisis dalam keluarga. Krisis tersebut antara lain kekerasan dalam rumah tangga dan penggunaan teknologi media sosial yang berlebihan. Itu kondisi real kita sekarang ini. Tanpa kita sadar, banyak di antara kita, termasuk anak-anak kita, itu diperbudak oleh teknologi. Mungkin kita tidak sadar. Dan saya bersyukur karena anak-anak saya sudah kuliah semua. Sebenarnya ada anak saya masih umur 5-6 tahun, bagaimana caranya? Karena saya lihat juga, kadang-kadang ibu-ibu itu supaya tidak diganggu anaknya memasak, dikasih HP, nonton koran, nonton YouTube lah segala macam. Dan ketika anak-anak kecanduan, ya kadang-kadang kita sudah susah lagi untuk memperbaiki.
Saya pernah menyaksikan langsung seorang ibu kayak mau makan itu anaknya karena tidak mau dilepas HP. Iya, betul ini. Sudah kehilangan akal, dia bagaimana mengataskan anaknya juga tidak mau kalau kasih HP rumah karena sudah jam tidur dulu. Ini persoalan kita sekarang dalam konteks kehidupan kita. Makanya sudah ada negara itu yang menjauhkan anak-anak dari teknologi. Swedia itu sudah mengembalikan proses belajar mengajar seperti dulu, ya, Swedia. Karena saya juga tidak bisa bayangkan, agak diskusi di belakang tadi. Saya bayangkan ke depan ada anak-anak yang tidak akan tahu menulis huruf. Iya, karena tinggal ketik di handphone, di laptop dan seterusnya. Kita cuma lihat ini huruf A, tapi untuk menulis itu, ya pengalaman saya karena saya dosen di STT Sulbar. Kalau anak-anak saya suruh bikin tugas dan saya selalu begitu, kalau tugas tidak boleh diketik komputer, harus tulis tangan. Dan kadang-kadang saya pusing sendiri karena tidak tahu Pak jadi tulisannya. Loh, ini mahasiswa yang belum lama diracuni oleh teknologi. Apalagi ke depan anak-anak kita yang baru lahir misalnya, tidak akan tahu nanti menulis. Apalagi kalau sudah dipraktekkan pakai laptop mulai dari kelas 1 SD, kan banyak sekali sekolah-sekolah yang menengah itu mewajibkan setiap siswa harus bawa laptop. Tidak ada lagi terus menulis, tinggal ketik. Belum lagi penyalahgunaan mengutip karya orang lain. Itu juga penyalahgunaan teknologi. Nah, itu pengalaman. Makanya saya ketika menyuruh mahasiswa buat tugas tidak boleh diketik, harus tulis tangan. Tapi yang repotnya kalau tulis tangan, kadang-kadang saya bisa baca pekerjaan. Tapi apa perlu buat? Dan sangat kentara kalau disuruh mengetik tugas, bikin makalah misalnya, dia punya tulisan itu, huruf-huruf itu, huruf dokumene bermacam-macam, ada times koma, dan segala macam. Nah ini juga mahasiswa tidak canggih juga, berbohong. Dia kan dia copy paste orang punya tulisan, ya sebelum di print rumah dulu samakan semua times New Roman. Tapi mereka juga tidak canggih dalam hal berbuat tidak baik. Karena undang-undangnya itu Pak Polisi ya, kalau mengambil orang punya tulisan tanpa izin, plagiat. Undang-undang ITE ya. Iya. Nah ini persoalan kita, ya. Makanya PGI itu membentuk lagi satu biro namanya Biro Keluarga dan Anak. Ini untuk periode ini. Dan biro ini akan diberikan tugas khusus untuk bagaimana melihat realitas dunia kita sekarang ini. Saya kira banyak kita ibu-ibu ini yang punya anak umur 5-6 tahun. Waduh, nggak bisa lagi kita atas kayaknya. Belum lagi perselingkuhan dalam rumah tangga. Ya, so kita tanya Pak Polisi itu pasti di kantor polisi banyak kasus perselingkuhan, KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Dan semua ini mengancam masa depan gereja. Karena gereja menjadi rapuh. Generasi masa depan kita itu akan terancam rusak mental. Saya teringat salah seorang majelis saya di Sorako, bilang ke pendeta, mulai jam 10 malam handphone anak-anak saya dikumpul. Dan memang pernah terjadi kejadian di Sorako, ada seorang remaja SMP itu kebakaran rumahnya, ya.
dia punya perut itu hancur. Kenapa? Karena tidur dia pakai headset. Ketika kebakaran dari orang tidak kedengaran, dia kata musik yang terus. Yang berikut juga ini berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Harusnya handphone itu tidur juga orang tidur. Karena handphone itu juga menimbulkan radiasi. Meskipun kecil-kecil. Ini pengalaman saya karena saya pernah dioperasi tumor kotak. Habis dioperasi saya tanya perawat waktu masuk di kamar. Sus, apa penyebabnya tumor kotak? Ada 3. Faktor keturunan, gen, ya. Dan di tengah keluarga saya sudah 3 kami bersaudara itu dioperasi tumor. Kakak saya itu tumor di bagian pipi, tidak terlalu berat. Jadi saya terakhir dia tumor kandungan, belum terlalu berat. Yang terakhir saya karena dibelah kepala saya ini. Dan di kepala saya ini sudah ada barang aneh, ya. Bukan lagi barang asli. Ini kemarin ada tempat implan. Ya, tempurungnya itu saya simpan di rumah, saya masukkan di toples, taruh alkohol. Diganti dengan tempurung kelapa muda. Ya. Jadi penyebab tumor itu baru 1 ya, gen. Kemudian pola hidup. Yang ketiga radiasi. Dan rupanya semua ini ya gen itu jelas. Saya pernah diradiasi waktu saya kena saraf kejepit di Surakarta. Bahkan saya diterbangkan ke Makassar itu karena sudah tidak tahan itu saraf kejepit, malah hampir dioperasi. Dan itu diterapi pakai sinar. Dan itu salah satu penyebab tumor. Nah, ini pola hidup penting juga ini. Jangan kita terlalu dengan makanan siap saji, ya. Boleh sekali-sekali. Kenapa banyak mahasiswa itu baru 1 semester sakit? Karena sejak dia kuliah dia sikat terus Indomie. Dan parahnya sebenarnya ini pengalaman juga, dalam menyajikan Indomie itu mie siap saji, kadang-kadang kita salah. Dan di situ bukunya jelas ya, dimasak di atas air. Berarti tidak rebus toh? Tapi sekarang banyak Indomie siram. Di warung-warung itu Indomie siram. Apalagi kalau yang dipakai siram itu air termos yang kemarin dimasak baru pakai hari ini. Dan yang paling berbahaya dari Indomie adalah bumbunya. Jadi kadang-kadang saya kalau mau Indomie sudah masak air siram, berbuang dulu air pertama. Karena di Indomie itu ada semacam lilin itu pengawet. Tadi saya belum jelaskan soal handphone yang radiasi. Kenapa saya singgung harusnya handphone itu mati kecuali pendeta ya. Karena kadang-kadang pendeta tengah malam ada telepon masuk. Polisi. Kalau kita matikan handphone kita tengah malam ada yang meninggal, tidak aktif HP kita dimati-mati itu. Jadi para pendeta harus pakai slogan Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Kalau yang bukan pendeta, matikan handphone tak kamu. Karena juga handphone itu jalan terus, apalagi kalau disambungkan dengan internet, kok jalan terus itu. Selain kita kehabisan paket data ya, memang kecil radiasinya handphone itu ya. Mulai orang tidur, taruh di HP-nya di sini. Itu sangat berpengaruh. Paru-paru, taruh di telinga sementara bunyi musik. Karena handphone itu penyebar virus. Virus ya. Kenapa saya bilang penyebar virus? Saya telepon Pak Polisi dari sini, dia terima, tidak ada kabelnya. Dia kan ada yang bawa itu radiasinya, gelombang radio begitu semua alat-alat yang tidak pakai kabel pasti membawa. Sama kemarin
sekarang kita berpengalaman menghadapi virus HIV ya. Nggak ada kelihatan itu terbang-terbang, oh virus ini nggak ada. Tapi ada dia. Nah saya mau tanya kita, apakah virus itu sudah tidak ada sekarang? Hah? Sudah tidak ada kan? Itu yang salah. Virus tetap ada. Tetapi kekebalan tubuh kita yang divaksin. Ada sudah 4 kali vaksin? Saya sudah 4 kali. Booster ya. Jadi siapa yang tidak divaksin, virus akan masuk ke dalam tubuhnya. Karena virus itu sekarang tidak ada, karena terus berterbangan. Tetapi dia tidak mampu lagi masuk di tubuh manusia karena tubuh kita sudah disuntik dengan vaksin. Kita yang divaksin. Adakah anak-anak kita yang nggak divaksin ketika mulai lahir dan seterusnya? Nggak ada kan? Maka ada jadwal-jadwalnya itu. Iya kan? Yang saya dulu dicatat di sini masih kecil. Itu berarti bahwa memang manusia itu selalu divaksin dari awal sebagai kebal sama virus. Nah, kenapa saya singgung soal virus? Karena handphone juga itu penyebar virus, meskipun dia ada kecil-kecil. Nah, itulah sebabnya PGI membuat semacam pesan pasca di tahun 2024 ini, 2025 ini, untuk kita betul-betul bagaimana memproteksi keluarga kita. Dengan demikian, kita harus menjadikan keluarga kita sebagai gereja kecil yang ada istilah bahasa Latinnya. Keluarga harusnya menjadi ecclesia domestika, sehingga keluarga-keluarga Kristen menjadi kuat berakar di dalam Tuhan, tekun dan giat belajar firman Tuhan bersama-sama. Ecclesia domestika adalah istilah Latin yang berarti gereja rumah tangga. Dan memang awal-awal gereja itu gereja rumah tangga. Belum ada gedung gereja seperti ini. Dan mereka ganti-gantian dari rumah ke rumah. Yang dipraktekkan sekarang ini lewat kebaktian rumah tangga. Ya, dilaksanakan di antara hari Minggu, apakah Rabu, Kamis, dan seterusnya. Itu karena berawal dari gereja awal itu gereja rumah tangga atau gereja domestik, ecclesia domestika. Istilahnya menekankan bahwa keluarga Kristen adalah komunitas pertama dan yang paling dasar dari kehidupan iman. Tempat di mana nilai-nilai Kristiani pertama dan ditanamkan dan dihidupi. Karena memang awal hidup manusia kan dari keluarga. Cuman kadang-kadang ketika anaknya sudah bisa sekolah minggu, ya dilepaskan saja di sekolah minggu. Bahkan kadang-kadang bapaknya yang jarang di gereja. Saya saksi kalau saya masih kelas sekolah itu, waduh bapak-bapak tuh hanya sekali di gereja, tapi hanya sampai di halaman gereja dan datang anaknya, antar anaknya sekolah minggu, atau datang anak istrinya, dia pulang. Sehingga ada seorang anak sekolah minggu di sekolah bilang, Pak, kamu kira itu orang masuk surga baku bonceng? Luar biasa anak-anak belum gitu ya. Karena bapaknya ini datang saja di gereja, antara anak sekolah minggu, datang antar istrinya gereja, pulang dia ke rumah atau pergi mancing, menonton televisi dan seterusnya. Itu sebuah apa ya dari seorang anak sekolah minggu bilang, Pak, kamu kira itu orang pergi di surga baku bonceng? Yang mesti bapaknya kan hanya bonceng memang di gereja dan dia punya anak-anak. Jadi keluarga adalah tempat pertama
Di keluarga lah orang tua akan menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja. Menjadi imam adalah memimpin doa keluarga. Sama kalau teman-teman kita di Musa ada imam di depan memimpin ibadah. Selain menjadi imam, menjadi nabi, mewakilkan firman Tuhan lewat tindakan nyata. Dan menjadi raja itu membimbing dengan kasih dan tanggung jawab. Dia harus punya pengaruh yang kuat. Itulah raja atau pemerintah. Sehingga apa yang dikatakan kepada anaknya ya harus ikut. Keluarga adalah gereja kecil tempat Kristus hadir lewat cinta dan pengorbanan hidup sehari-hari. Dan lewat pimpinan orang tua, keluarga rutin berdoa bersama-sama sebelum makan dan tidur. Saya masih rasakan ini sebelum makan dulu kita kumpul semua. Waktu itu kan masih kurang makanan. Dibagi memang itu nasi piring dengan lauknya dengan sayurnya. Berdoa. Kalau sekarang nggak ada lagi itu doa bersama ya. Pokoknya pulang sekolah antar. Nanti sudah ada rice cooker, sudah tersedia semua. Kemudian yang berikut, orang tua mengajak anak ke gereja dan menjelaskan arti sakramen lah yang sedang dilakukan. Dasar-dasar iman perlu dijelaskan kepada anak-anak kita. Tapi itu kan yang sudah mulai kurang sekarang. Orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada guru sekolah minggu.